Alhamdulillah, alhamdulillahi alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadiran Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan kesempatan yang nikmat yang begitu luar biasa. Kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Dan insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan pengajian rutin Rabu pagi bersama, kali ini bersama Ustaz Budi Jaya Putra Ta'ala, membahas Sirah Nabawiyah di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, terutama bapak-bapak kita saya semangat. Alhamdulillah ya. Masya Allah, tadi malam sambung pengawasan, pagi ini lanjut balik pengawasan. Masya Allah, dimuji Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nomor ikhtiar kita, memberikan ridho dari kita semuanya, memberikan pahala yang berlimpah dari kita semuanya. Kesempatan ini, amin ya rabbal alamin. Langsung ke mawon, langsung saja. Alhamdulillah sampun prawo pada tengah kita, sudah hadir di tengah kita Ustaz Budi Jaya Hafizahullah Ta'ala, jauh-jauh dari Palembang. Sudah aslinya akan menyampaikan tausiah pun. Untuk itu kita luruskan niat kita mengambil pelajaran, mengambil manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Kami persilakan sepenuhnya Ustaz, banyak doa dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ba'da subuh ini, untuk yang kedua kalinya kita bisa berjumpa di masjid ini. Dan alhamdulillah ya, jemaahnya masih banyak dan insya Allah terus bertambah. Waktu subuh merupakan waktu pembuktian. Kata Nabi, kalau ingin melihat orang Islam ya munafik atau tidak, ciri orang munafik ada perbuatan yang berat baginya, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Maka jemaah yang pagi hari ini hadir pada sholat subuh ini ya, insya Allah tidak termasuk dalam golongan orang-orang munafik. Nah itu seperti itu. Maka Bapak Ibu kalau mau cari menantu, lihat subuhnya di mana. Tidak usah lihat wetonnya apa. Gampang toh? Gampang. Jadi lihat subuhnya di mana? Di rumah. Oh nggak cocok jadi menantu saya. Nah itu begitu. Salam dan salam tidak lupa kita haturkan
kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua yang tetap setia kepada risalah yang dibawanya, yaitu dinul Islam. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan materi pertama kemarin, temanya tentang apa? Tentang apa yang diingat dari pertemuan kita pertama? Mencium istri. Nah, sudah dipraktekkan? Siapa yang belum? Ya. Jadi Bapak Ibu, salah satu keberkahan ilmu, ciri berkahnya ilmu itu bisa diamalkan. Tapi yang belum punya istri jangan, ya. Itu, atau yang sudah tidak punya istri jangan cari istri orang, ya. Jadi salah satu keberkahan ilmu itu bisa diamalkan. Ini menarik sekali. Maka ketika kita menuntut ilmu itu, salah satu niatnya itu untuk supaya bisa mengamalkan, bukan hanya ngaji terus tapi tidak ada yang diamalkan. Maka Nabi itu kalau mengajarkan kepada sahabat itu tidak langsung banyak, dikit-dikit. Kalau Kiai Ahmad Dahlan sedikit yang diajarkan, ya, tapi menanyakan apakah sudah diamalkan atau belum. Sehingga dalam sejarahnya ada yang namanya geger kauman, di mana di kauman itu, ya, ketika Kiai Ahmad Dahlan bertanya kepada murid-muridnya apakah sudah diamalkan surah Al-Maun, karena dipertanyakan terus diajarkan, dijawab oleh murid-muridnya belum. Maka ketika itu Kiai Ahmad Dahlan memerintahkan kepada murid-muridnya untuk mengumpulkan apa yang dimiliki dari pakaian, uang, makanan, dan lain sebagainya, lalu pergi ke alun-alun utara mengumpulkan para du'afa, dimandikan, diganti bajunya, diberi makan dan diberi uang. Ya, ini penting sekali, ya Bapak Ibu sekalian. Karena banyak sekali dari kita itu menuntut ilmu tapi tidak mengamalkan. Tapi tidak semua juga ilmu bisa diamalkan. Contohnya ilmu poligami. Nah, kalau langsung diamalkan, ibu-ibu marah itu. Wah, kata Ustaz Budi harus diamalkan, Bu. Nah, itu tapi harus dilihat mana yang bisa diamalkan secara langsung, mana yang tidak, ya, ilmu poligami. Nah, itu. Jadi para jemaah jangan salah paham, nanti pulang ke rumah tanya istrinya, Bu, saya mau mengamalkan ilmu apa? Poligami. Nah, itu harus hati-hati juga. Baik, Bapak Ibu sekalian, minggu lalu saya sudah menyampaikan apa itu sirah nabawi, apa itu manfaatnya, dan saya juga sudah memberikan salah satu tips yang dilakukan Nabi atau sunnah Nabi apabila bepergian, yaitu, ya, selalu mencium kening istrinya, memeluk istrinya meskipun di bulan puasa. Jadi bulan puasa nggak apa-apa mesra sama istri, Bapak Ibu yang sudah nikah khususnya, ya. Nah, itu yang masih punya pasangan, dia apa-apa, kata Aisyah, Nabi itu, ya, tetap menciumnya meskipun dalam kondisi puasa, ya, tapi hanya sebatas itu saja, tidak boleh dilanjutkan, nanti batal. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan kita kali ini, ya, kita akan menyambung materi sirah nabawi kita terkait dengan peristiwa kelahiran Nabi. Nah, ini saya senang sekali nih yang hadir orang-orang dewasa, ya, Bapak Ibu. Salah satu yang sekarang ini sudah jarang dilakukan oleh para orang tua adalah bercerita kepada anak cucunya. Nah, jadi saya lihat ini ada juga adik-adik yang masih kecil, saya lihat juga ada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah lansia. Sekarang itu jarang terjadi, ya, saya lihat orang-orang tua itu bercerita dengan cucunya. Karena apa? Karena kalah dengan handphone. Handphone lebih menarik daripada cerita. Dan di samping itu juga banyak orang tua yang tidak punya aset cerita. Nah, maka semoga hari ini apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan cerita. Itulah sirah. Salah satu fungsi sirah itu bisa untuk diceritakan kembali dengan nyaman, enak, dan menarik. Jadi silakan Bapak Ibu nanti didengarkan dengan baik, direkam dengan baik, lalu nanti di rumah kalau ada anak, ada cucunya, diceritakan kepada cucunya tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya. Nah, yang pertama, siapa nama ayahnya dan ibunya Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Ayahnya Abdullah, ibunya Aminah. Kalau di TPA enak diajarin, ada lagunya. Ya. Lahir Nabi Muhammad tanggal 12. Nah, itu dan seterusnya. Itu kalau di TPA. Maka penting Bapak Ibu, ya, anak-anaknya, cucunya dianjurkan untuk belajar di TPA. Karena apa? Ilmu itu lewat syair. Kalau di kita disebutlah lagu, dinyanyikan. Termasuk lagu, ya, topi saya bundar, lalu diganti kata-katanya, syairnya, ya, Tuhan saya satu. Itu diciptakan, ya. Saya dapat informasi salah satu penciptanya itu K.J. A.R. Fahrudin. Ya. Tuhan saya satu, satu Tuhan saya. Kalau bukan satu, bukan Tuhan saya. Itu ternyata lagu itu diciptakan untuk apa? Untuk menyanyi lagu-lagu yang dibuat oleh misionaris yang diberikan kepada anak-anak. Guru-guru TPA bingung saat itu, ustadz-ustadz itu. Kenapa para misionaris buat lagu-lagu yang itu menyesatkan? Akhirnya lapor K.J. A.R. Fahrudin, bagaimana ini Pak Kiai? Kita kerepotan. Akhirnya adalah lagu itu. Nah, saya tidak tahu cerita itu benar atau tidak, tapi lagu itu sampai sekarang ada di TPA. Jadi menghalau yang namanya kegiatan-kegiatan misionaris yang ingin merusak akidah. Maka ketika di Aceh pernah terjadi tsunami, ya, lalu datang para misionaris memberikan permainan. Bapak Ibu, ini menarik ya, ada permainan. Ya. Pertanyaan gampang sekali. Tuhan itu ada berapa? 1 dikasih permen 1. 5 dikasih permen 5. Merusak enggak akidah? Merusak. Ya. Lalu saya sampaikan, ajari mereka lagu ini. Kaget mereka, kok ada lagu itu? Ada di Jogja, kami biasa di TPA mengajarkan itu. Akhirnya anak-anak dikumpulkan, diajak nyanyi itu. Jadi meskipun misionaris datang bagi-bagi permen dengan kuis-kuisnya yang merusak akidah, ketika anak-anak suruh nyanyi, ada yang nyanyi itu. Kaget mereka. Wah, percuma ini. Ya, dibuat kayak gitu, ada lawannya, yaitulah lagu-lagu seperti itu. Nah, jadi kita sudah terbiasa dengan namanya syair, dengan cerita-cerita. Maka harapannya dengan Sirah Nabawi ini mengingatkan kita kepada Rasulullah dan perjuangan dan kehidupannya, juga menjadi bahan cerita kita untuk anak-anak kita. Jangan diceritakan tentang Mas Al, Andin, atau layangan putus. Itu bukan tempatnya anak-anak. Paham ya Bapak Ibu ya? Tapi ceritakanlah mereka tentang nabinya, tentang sahabatnya, perjuangannya. Dan yang diceritakan itu jangan yang keras-keras. Tidak ada metode cerita itu yang memotivasi, melahirkan cinta, kelembutan dan lain sebagainya. Itu seperti itu ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Tadi sudah disampaikan bahwa Rasulullah itu memiliki ayah namanya Abdullah, ibunya Aminah. Nah, ternyata ya Abdullah dan Aminah yang menjadi orang tua Rasulullah ini itu masih satu jalur kerabat dari jalur Abdul Manaf. Jadi masih dalam satu jalur keluarga. Nah, ya jadi dalam satu jalur keluarga. Dan juga ternyata Rasulullah dan Aminah itu yang memiliki 2 tempat. Kalau Rasulullah itu berasal dari kota Mekah, asli Mekah, sedangkan Aminah itu asli Madinah ternyata. Nah, sehingga dalam sejarah wajar ketika Nabi hijrah ke Madinah, ya, hubungan kekeluargaan itu sangat dekat orang Mekah dengan Madinah karena ibunya Nabi itu orang Madinah. Nah, itu seperti itu, ya. Maka kita lihat dalam kasus kaum Ansor dan Muhajirin, bagaimana kaum Muhajirin menerima kaum Ansor, kaum Muhajirin diterima oleh kaum Ansor, begitu luar biasanya. Dipersaudarakan oleh Nabi, sahabat itu, dinikahkan dan lain sebagainya karena
Madinah itu adalah tanah kelahiran ibunya Rasulullah. Nah, ini menarik ya. Jadi ayahnya Abdullah, ibunya Aminah. Kemudian Rasulullah itu lahir kapan Bapak Ibu? Ini cuma untuk ingat-ingat lagi, bukan ujian ya. Untuk mengingat-ingat saja. Siapa tahu kita lupa ya. Jadi jangan dianggap wah ini Ustaz Budi ini ngisi pengajian kayak ujian. Besok nggak usah datang lagi aja. Nggak usah khawatir Bu, ini nggak diabsen. Ya, dengerin aja, kalau nggak tahu diam aja itu ya, karena diam itu kan senjata yang baik. Kapan lahirnya Rasulullah? Tanggal 12 Rabiul Awal ya, Rabiul Awal ya, tahun gajah. Nah ini ya, 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Ini kita kembali ke TP aja lagi ya. Kenapa disebut tahun gajah? Karena Raja Abraha itu ya sudah membangun gereja yang sangat bagus, tetapi orang lebih tertarik kepada Ka'bah untuk dikunjungi ya. Jadi sudah dibangun tempat ibadah yang bagus ya, dalam sejarah disebut gereja itu udah bagus banget tuh, supaya orang tidak perlu lagi ke Ka'bah, tapi orang lebih senang datang ke Ka'bah. Jadi Ka'bah itu Bapak Ibu sekalian bukan hanya dikunjungi oleh kaum muslimin, orang-orang muslim juga berkunjung ke Ka'bah. Nah itu ya, jadi nggak usah khawatir, termasuk masjid. Bapak Ibu kalau ada orang non muslim ke masjid jangan diusir, silakan mereka berkunjung. Misalnya mereka datang pas azan nih subuh, dia duduk di belakang cuma nengokin kita, jangan dimarahin, tidak apa-apa, tidak masalah ya. Di luar negeri itu, di Eropa khususnya, itu udah biasa orang datang ke masjid itu non muslim cuma untuk lihat orang sholat, udah biasa, dan tidak dimarahin, malah disediakan kursi. Nah itu keindahan Islam itu ya, bukan malah dasar kafir, pergi sana, masjid itu tempat suci. Wah, itu nggak begitu, silakan ya. Bahkan Masjid Hagia Sophia yang sekarang sudah dibuka kembali untuk ibadah, itu jadi tempat wisata juga. Semua wisatawan itu boleh hadir, tapi pakaiannya diatur ya. Kalau tidak menutup aurat, dikasih pakaian yang menutup aurat. Masuk ke masjid, lihat. Tapi ketika azan, sholat, mereka disuruh keluar semua yang tidak punya kepentingan untuk ibadah. Nah, itu seperti itu. Jadi nanti nggak usah heran, misalnya ada tetangga kita di sini tiba-tiba pengen lihat kita sholat, silakan, tidak masalah. Ya, oke, baik, kita lanjutkan, Pak Ibu sekalian. Nah, dikatakan tahun gajah itu karena Raja Abraha itu mengirim pasukannya untuk menyerang Mekah dengan menggunakan kendaraan gajah. Tentu tidak semuanya pakai gajah, karena gajah itu terbatas ya. Ini menarik Bapak Ibu sekalian ya, kenapa dikatakan tahun gajah. Nah kalau kita lihat ya, tanggal 12 Rabiul Awal itu bertepatan dengan tanggal berapa? Bertepatan dengan tanggal 20 April ya, tahun 571 Masehi. Jadi bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Jadi ibu bapak nih kalau ditanya oleh cucunya, kenapa disebut tahun gajah? Jangan jawab biar saja. Jangan. Kenapa tahun gajah Bu? Enggak tahu. Jangan lagi. Tapi dijawab karena saat itu Raja Abraham mengirim pasukannya untuk menghancurkan kota Mekah ya dengan menggunakan gajah. Nah, itu kemudian belum sampai. Nah, jadi Bapak Ibu dalam sejarah itu belum sampai pasukan ya Raja Abraha itu hadir untuk menghancurkan kota Mekah dengan tujuan merusak Ka'bah, tapi Allah sudah mengutus burung ababil yang membawa batu yang panas yang terbakar. Nah, sampai sekarang dicari orang burung ababil itu kayak apa. Ya, nah, saya tidak tahu kayak apa burung ababil itu. Karena waktu itu belum ada kamera, video, belum difoto. Cuman dalam sejarah disebut burung ababil yang membawa batu. Ini salah satu kemuliaan ya, bagaimana Allah menjaga Ka'bah, sehingga
tentara Raja Abraha itu tidak bisa menyerang kota Makkah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Ya, kapan peristiwa penyerangan Raja Abraha itu terjadi? 50 hari sebelum kelahiran Nabi. Jadi jangan salah nanti ngasih informasi. Jadi waktu Nabi lahir itu Raja Abraha nyerang Mekah. Salah. Yang benar adalah 50 hari sebelum kelahiran Nabi. Ya, dia dihitung saja. Kalau tadi tanggal 12 Rabiul Awal dimundurkan 50 hari. Kalau tadi 20 April berarti dimundurkan 50 hari. Jadi 50 hari sebelum kelahiran Nabi peristiwa penyerangan kota Mekah terjadi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah SAW itu ditinggal wafat oleh ayahnya ketika Rasulullah masih dalam kandungan. Ya, ketika Rasulullah masih dalam kandungan. Usia berapa bulan? Ya, ini ada dua versi dalam buku Sirah Nabawi. Ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan 7 bulan. Nah, itu nggak usah didiskusikan. Kenapa bisa beda? Nggak usah didiskusikan ya. Nah, itu karena perkiraan. 6 bulan atau 7 bulan Nabi dalam kandungan ibunya Siti Aminah, ya, ayahnya wafat. Nah, ini perlu saya sampaikan juga. Apa sih makna kata Siti? Nah, itu ya. Siti itu apa? Siti itu Sayyidati. Ya, kalau bahasa kita itu tuan atau nyonya. Nah, itu. Jadi kalau ibu manggil ada nama temannya ada depannya Siti Salwa, nah, Siti Aisyah. Kalau ibu panggil Siti, ya ibu manggilnya nyonya. Itu berarti begitu, ya. Nah, itu seperti itu ya. Itu. Oke, baik. Itu artinya Siti. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, itu yang terkait dengan peristiwa kelahiran Nabi. Yang pertama itu adalah penyerangan kota Mekah oleh pasukan gajah. Nah, ada lagi yang menarik Bapak Ibu sekalian di dalam peristiwa kelahiran Nabi ini, ya. Ada beberapa peristiwa yang terjadi. Ya. Nah, sebelumnya kita coba dulu mulai dari padamnya api orang Majusi. Jadi orang Majusi itu suka menyembah api, bukan suka, memang Tuhannya itu, ya, menyembah api. Dan mereka sudah mengatakan bahwa apinya Majusi itu abadi, ya, tidak akan pernah padam, ya. Nah, itu seperti kalau kita di Indonesia kan ada api Merapen itu ya, nah, yang suka dipakai oleh salah satu agama. Ketika mereka merayakan peringatan hari rayanya diambil, tapi sekarang mati juga, ya. Nah, itu ya, disebut api suci Merapen itu. Nah, ini api yang menjadi tempat ibadahnya, yang jadi pusatnya sebagai dianggap Tuhan oleh Majusi itu mati saat itu. Mereka sudah bangga api ini tidak akan pernah mati, tapi ketika Rasulullah SAW lahir, api itu mati. Nah, ini menarik sekali, ya, salah satu peristiwa yang terjadi. Jadi orang Majusi membangga-banggakan bahwa api itu abadi, tidak akan pernah mati karena dianggap Tuhan. Ketika Rasulullah lahir, ya, maka api itu mati. Nah, ada sebuah pertanyaan juga. Kenapa kok dipilih namanya itu Muhammad? Nah, itu begitu. Ya, sebelum ditanya saya jawab aja ya. Itu. Kenapa kok dikasih nama Muhammad? Kok nggak dikasih nama Bruce Lee? Nah, gitu. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian ya. Nama itu ternyata doa, ya. Jadi kita tidak boleh menyepelekan arti sebuah nama. Dan pemilihan nama Muhammad ini juga tidak sembarangan Bapak Ibu. Karena adanya terjadi sebuah peristiwa. Terjadi sebuah peristiwa di mana kakeknya Nabi Muhammad, ya, Muthalib atau sering disebut Abdul Muthalib, ketika pergi bersama sahabat-sahabatnya, ya, itu ketemu dengan pendeta Yahudi dan diceritakan bahwa sebentar lagi akan lahir sebagaimana yang disebutkan dalam kitab kami, ya, Taurat, bahwa akan lahir seorang utusan Allah yang bernama Muhammad. Nah, itu seperti itu. Dan keempat orang ini
sudah memiliki menantu yang sedang hamil semua. Jadi mereka berempat bercita-cita siapa yang lahir duluan nih menantunya dan anaknya akan diberi nama Muhammad. Dan ternyata yang duluan punya keturunan dari Abdul Muthalib. Ya, maka diberi nama Muhammad. Dan Muhammad ini Bapak Ibu sekalian belum pernah ada nama itu sebelum lahirnya Nabi. Yang dikenal cuma Ahmad, ya, bukan Muhammad. Nah, tapi diberi nama Muhammad. Nah, ketika lahir, betapa bahagianya Abdul Muthalib ketika tahu yang lahir itu adalah laki-laki, maka diberinya nama Muhammad dan digendonglah Nabi itu dibawa ke Mekah di Ka'bah dan teriak-teriak Muhammad, 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 supaya tidak ada yang memberi nama Muhammad terlebih dahulu, karena ada 3 orang yang lainnya juga, siapa tahu sudah lahiran juga. Maka ketika lahir Nabi, ya, langsunglah ya Abdul Muthalib itu nengok lalu membawanya ke Ka'bah dan diumumkannya Muhammad, 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 sehingga tidak ada yang memberi nama cucunya Muhammad. Muhammad itu artinya apa? Yang dipuji. Yang dipuji. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau ngasih nama anak yang depannya Muhammad, bagus. Artinya yang dipuji. Ya. Nah, sehingga nama ini menjadi fenomenal di Mekah saat itu. Ya, karena itu nama yang baru didengar dan artinya adalah yang dipuji. Dan nama ini sangat berkah sekali Bapak Ibu. Ketika orang berusaha mencaci Nabi, itu jadinya aneh. Jadinya aneh. Mana Muhammad yang pembohong itu? Ini kalau diterjemahkan, mana yang dipuji pembohong, kan begitu. Ada nggak orang yang pembohong tapi dipuji? Nggak ada. Jadi walaupun Nabi itu dicaci maki orang, difitnah orang, karena namanya Muhammad tetap bagus. Itu begitu. Nah itu ya. Jadi beri nama itu harus hati-hati. Ya, jangan asal-asalan. Yang kedua harus tahu artinya. Saya tuh ada nama-nama orang tuh saya tanya nggak tahu artinya. Karena nonton film. Ya, ada yang namanya Berry Prima. Saya tanya, kenapa kamu dikasih nama Berry Prima? Ibu saya ngefans sama Berry Prima, ya kan? Iya, ada yang nama itu nggak ngerti sama sekali. Padahal nama itu doa. Seperti tadi saya dipanggil, ya, Pak Jaya, artinya Jaya. Pak Budi, berbudi. Pak Putra, seorang laki-laki. Kan bagus semua ya Pak ya. Nah itu seperti itu ya. Jadi beri nama itu cari yang bagus. Ya, maka orang-orang dahulu itu biasanya nanya ke ustadz, nanya ke kiai, nama anak saya itu yang bagus apa ya. Saya itu punya teman, 3 anaknya itu namanya saya semua yang ngasih. Saya sampai gimana nih yang punya anak kamu kok saya yang sibuk. Jadi waktu istrinya lahir itu langsung tolong buatkan nama untuk anak saya. Kalau enggak akan saya kasih nama. Kan menarik itu. Wah kamu cuman males mikir aja saya bilang itu. Akhirnya saya kasih nama anaknya itu. Jadi kalau saya pulang dia datang, nah ini ayah keduamu. Wah itu seperti karena semuanya saya yang kasih nama anaknya. Jadi pilihan nama. Jadi Nabi Muhammad itu asal usul nama Muhammad itu adalah apa yang dikatakan oleh pendeta Yahudi. Nah ini menarik ya. Boleh Bapak Ibu sekalian cari di Al-Quran, tapi tanyakan kepada orang yang ahli ya. Jangan asal mencari nama. Oke, itu terkait dengan nama ya. Jadi nanti kalau tanyanya kayak apa arti Muhammad? Nah, arti Muhammad itu adalah yang dipuji. Kamu tahu nggak cucu dari mana kata Muhammad itu? Itu gaya cerita yang menarik. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad lahir ada lagi kejadian yang menarik. Ya. Apa? Tentang terkait dengan masalah jin. Jin itu kan suka mencuri berita, Bapak Ibu sekalian. Mencuri berita di langit. Maka Bapak Ibu tidak usah heran kalau datang ke orang pinter, yang katanya pinter itu, Bapak Ibu nanya nih, suami saya itu kemana ya, kok nggak pulang-pulang? Dicarinya, dia ada di sini. Nah itu, ya, motor saya hilang.
ciri-cirinya yang mengambil ini. Itu bukan dia yang tahu, tapi dibisikkan. Oleh siapa? Oleh jin. Itu nggak ada Bu orang yang bisa tahu kemana-kemana, itu nggak ada. Itu ada bisikan. Makanya disebut paranormal. Orang nggak normal. Jadi kalau Bapak Ibu nanya ke paranormal itu sudah salah memang dari kata-katanya, dari penyebutan nama. Paranormal, tidak normal. Jadi yang datang normal nggak? Enggak. Paham? Ya. Nah itu begitu. Nah dari mana berita jin? Jin itu mencuri berita. Ya, jin itu mencuri berita. Maka ada yang mengatakan kalau ada yang namanya komet dan lain sebagainya berada di langit yang bersinar, ya berterbangan, ini sebenarnya menyerang jin. Nah itu begitu. Ya karena jin itu mencuri berita. Ya. Tahun 2022 nanti banyak peristiwa ini itu. Siapa yang ngasih tahu? Jin. Kan begitu. Nah itulah jin itu sampai sekarang suka curi berita. Tetapi ketika Nabi Muhammad lahir, jin saat itu nggak bisa curi berita. Heran. Sehingga kecolongan Nabi Muhammad lahir. Kebayang nggak kalau misalnya jin itu sudah tahu nih besok itu ada seorang laki-laki dilahirkan akan menjadi nabi. Kira-kira iblis ngatur strategi nggak? Ngatur strategi. Karena apa? Akan bertambah orang yang menghalangi iblis dan konco-konconya untuk merusak manusia agar supaya dijadikan temannya di neraka. Kan begitu. Tapi saat Rasulullah lahir, jin itu nggak bisa mencuri berita. Sehingga apa? Lahirnya Nabi Muhammad tidak diketahui oleh mereka. Nah ini menarik sekali. Tahu-tahu sudahlah lahir. Nah ini ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini peristiwa yang menarik. Kalau kita kejinan semua ya, bedanya kita dengan Nabi itu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang menceritakan tentang sesuatu yang jauh, ya, oh ini orang punya indera keenam. Apa indera bekti? Nah itu gitu. Ya, jadi jin semua. Nggak mungkin kita bisa tahu. Kecuali Nabi. Kalau Nabi memang punya salah satu keutamaan, bisa mengetahui yang akan datang. Salah satu mukjizat Al-Quran juga sama, bisa menceritakan yang akan terjadi, yang akan datang. Itu salah satu mukjizat Al-Quran juga. Nah, tapi kalau kita bisa nggak? Enggak. Paling bisanya lewat mimpi. Itu pun juga ada permainan setan. Mimpi bajuku di jemuran dicuri orang, buka primbon. Oh, pasangannya mau diambil orang. Tontonannya layangan putus. Suaminya pulang dimarahin terus. Nah itu celakanya di situ tuh. Ya, nah jadi penting ya. Itu peristiwa selanjutnya. Kemudian ada lagi tuh. Ini sambil kita campur-campur materi yang lain ya, biar lebih luas. Kemudian ada peristiwa lagi juga yang terjadi. Ya. Peristiwa yang terjadi di mana malam kelahiran Nabi itu suasana langit itu sangat cerah sekali. Dan itu bersumber dari bintang. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Sekarang saya tanya nih yang belajar ilmu alam. Bintang itu bercahaya enggak? Bintang itu bercahaya enggak? Bulan bercahaya enggak? Nah, itu. Bintang itu terang enggak sampai ke bumi cahayanya? Hah? Tidak. Kalau kita lihat bintang sekarang nih, itu adalah bintang 5 menit yang lalu, bukan bintang yang saat itu kita lihat. Kita bisa lihat itu karena gerakan cahayanya. Jadi kalau kita lihat bintang sekarang nih, maka misalnya sekarang jam 5.20 berapa itu? 24 ya. Maka itu adalah bintang 5 menit yang lalu. Ya, berarti dikurangi jam 5.14 ya. Itu seperti itu. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, tapi pada malam hari itu ada cahaya yang terang bukan dari bulan. Karena bulan itu memantulkan cahaya, tapi dari bintang. Dan yang mengabarkan itu adalah rahib Yahudi. Bahwa pada malam hari ini ada bintang
yang bernama bintang Ahmad, yang disampaikan bahwa bintang itu tidak akan pernah terjadi kecuali lahirnya seorang utusan. Maka dia mengatakan sudah sampai beritanya bahwa lahirnya seorang nabi. Nah, ini menarik ya. Itu. Nah, jadi suasana itu terang sekali. Sehingga orang-orang itu kaget semua, ada apa? Kok malam hari ini ternyata terang sekali, padahal bukan bulan purnama. Purnama itu terjadi tanggal 13, 14, 15. Sedangkan Nabi lahir tanggal 12. Kurang sehari tuh. Nah itu. Kok terang banget padahal belum purnama. Ternyata cahaya terang itu dari bintang. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Orang-orang sekarang bintangnya lain, Gemini, Scorpio, Pisces, ya toh, Sagittarius. Kalau Nabi bintang Ahmad. Nah, ya, jadi ini luar biasa kejadian-kejadian Nabi. Itu menunjukkan apa peristiwa-peristiwa ini? Menunjukkan betapa mulianya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Nabi ini tidak mulia, tentu tidak akan terjadi peristiwa-peristiwa yang istimewa terkait dengan bintang tadi juga. Pada cahaya itu ya seharusnya tidak seterang itu, dan itu bukan bulan purnama karena Nabi lahir tanggal 12. Jadi bulan purnama itu Bapak Ibu sekalian tanggal 13, 14, 15 bulan Qamariyah. Jadi Bapak Ibu kalau ingin melihat hasil hisab benar atau tidak, lihat aja bulan purnamanya tuh. Ya, kalau Muhammadiyah kan menggunakan hisab tuh, puasanya, ya, terus kalendernya menentukan awal bulan, itu kan pakai hisab. Itu dicek aja tuh, pas bulan purnama bener nggak? Jadi ketika sering terjadi perdebatan kok Muhammadiyah duluan puasanya, lebarannya, ya, saya nggak mau berdebat Bapak Ibu. Udah gini aja nih, untuk membuktikan Muhammadiyah itu benar atau tidak, lihat aja bulan purnama besok. Kalau pas 13, 14, 15 itu purnama, maka hitungan hisab Muhammadiyah itu benar. Dan alhamdulillah sampai detik ini Bapak Ibu belum pernah salah. Alhamdulillah. Nah itu ya. Karena saya kepala pusat tarjih Muhammadiyah. Jadi kami punya layanan falak. Tiap bulan kita mengadakan Ru'yatul Hilal di UAD, lantai 10. Tapi belum terbuka untuk umum karena masa pandemi. Jadi setiap 29 tanggal 29 Qamariyah ya, bulan Islam, tahun Islam, itu kami melakukan hilal, Ru'yatul Hilal. Benar nggak nih kalender Muhammadiyah itu? Nah, itu seperti sebagai bentuk pembuktian dan rutin itu ya bulan, Bapak Ibu. Ya, itu. Ya nanti kalau udah terbuka untuk umum mungkin saya sampaikan ya kalau ada yang mau lihat. Ya, bagaimana hilal itu, ya. Kita UAD punya Boska. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ke Bogor lagi, ke Bandung, mau ke Boska lihat satelit. Ya, di UAD sudah ada di lantai 10. Ya, tapi sekarang karena pandemi tidak kita buka untuk umum. Sebelum pandemi kita buka untuk umum. Silakan main ke sana. Jadi bisa lihat bagaimana alat-alat untuk melihat bintang, planet. Nah, kita punya. Nah, itu seperti itu. Oke, ini bukan promosi ya Bapak Ibu ya, karena terkait tadi ya. Nah, itu sebagai informasi juga. Ya. Baik. Karena kalau kita cuma baca sirah tuh nanti ilmunya sedikit sekali, ya. Saya tambah-tambahin aja. Nah, kemudian ada lagi peristiwa yang menarik Bapak Ibu sekalian ya. Adanya gerombolan burung-burung. Ya. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW lahir, ya, maka burung-burung yang sangat bagus itu berterbangan ya di atas langit kota Mekah dan sering berkicau seolah-olah memberikan kabar kegembiraan bahwa sudah lahir seorang nabi utusan Allah. Ya, jadi burung itu keliling di kota Mekah itu berkicau. Biasanya kalau burung-burung itu bermigrasi, terutama Jogja ini kan banyak. Bapak Ibu terkadang pas waktunya migrasi itu di kabel-kabel ya. Di perempatan Gondomanan itu paling banyak sekali itu. Cirinya apa? Banyak warna putih di aspal. Nah, itu gitu ya. Kadang kita lagi traffic lagi celutuk dapat hadiah itu si putih. Nah, itu. Nah, itu tidak begitu. Jadi burung-burung itu terbang dengan indahnya ngelilingi di atas langit kota Mekah itu berkicau.
Kan kalau burung-burung yang kita lihat di Jogja yang migrasi itu nggak berkicau, terbang aja dia, tapi bagus juga tuh. Saya kadang mengamati, ya. Nah ini berkicau, seorang mereka bergembira, ya, mendengar kelahiran Nabi. Nah ini tanda-tanda luar biasanya kelahiran Nabi. Burung-burung itu, tapi tidak disebutkan burung apa itu. Tapi banyaknya burung yang berterbangan dengan sangat indahnya, kemudian berkicau seolah-olah memberikan kebahagiaan tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oke. Kalau kita kelahiran anak ngapain, Bu? Yang dilakukan ngapain? Kalau kelahiran anak, Pak, ngapain Pak kalau kelahiran anak? Nangis, sedih, sibuk merekam, gaya artis, lahiran direkam, upload, ya. Nah, itu ya. Jadi luar biasa sekali. Oke, baik. Apalagi yang terjadi ketika Rasulullah lahir itu, ya? Mata air yang dulunya tidak mengalirkan air, tiba-tiba memancarkan air. Nah, ini menarik, Bapak Ibu sekalian. Jadi di kawasan Mekah yang awalnya itu banyak sungai-sungai yang kering, ya, itu mengalirkan air ketika lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian apa lagi? Kemudian berhala-berhala itu berjatuhan. Jadi di kota Mekah itu karena Nabi baru lahir dan memang di sana banyak berhala, para berhala itu berjatuhan, seolah-olah sujud ketika kelahiran Nabi. Jadi ketika Nabi lahir itu di Ka'bah itu banyak berhala, Bapak Ibu, tidak seperti sekarang. Berhala itu banyak sekali. Nanti pada waktu ini kita akan sampaikan bagaimana Nabi menghancurkan berhala, ya, tidak menendang sesaji, ya. Nah itu. Jadi saya kadang direpotkan juga itu. Ya sekarang karena dunia sosmed ini Bapak Ibu cepat sekali berita. Ya, bagaimana hukum menendang sesaji, ya kan? Nah, terus kenapa saya bilang? Katanya ini sunnah, Ustaz. Maksudnya gimana? Nabi pernah merobohkan berhala-berhala, kan begitu. Saya bilang, nah, bacalah Al-Quran. Jadi kamu akan tahu bagaimana sikap kita terhadap Tuhan-Tuhannya orang selain Islam. Kata Allah, Pak, janganlah kamu menghina Tuhan-Tuhan mereka. Karena apa? Nanti mereka juga akan menghina Tuhan kita. Nggak boleh, ya. Nah itu begitu. Jangan bawa-bawa Nabi menghancurkan berhala. Itu ada undang-undangnya. Karena waktu itu Mekah dikuasai oleh Islam, maka Islam punya aturan. Kota Mekah, Ka'bah saat itu harus bersih dari berhala karena dijadikan tempat ibadah umat Islam. Lah karena ada undang-undang negara yang berkuasa dari Islam, sah-sah saja. Ya, sebagaimana Presiden Turki Erdogan, Hagia Sophia yang dijadikan museum lalu dikembalikan menjadi masjid, sah-sah saja. Karena yang memerintahkan adalah kepala negara. Nah, itu begitu. Ya, Bapak Ibu. Ya, nah, jadi kita beragama itu harus paham sejarahnya juga, bukan jangan karena lihat Nabi menghancurkan berhala, maka kalau kita lihat ada sesaji, ada patung ini dihancurkan juga. Nggak begitu. Lihat sejarahnya itu apa. Ya, nah itu begitu. Nanti tiba-tiba banyak orang menghancurkan patung. Jenderal Sudirman dirobohkan, itu, patung-patung dihancurkan. Nggak begitu. Ya, jadi harus tahu dulu tuh sejarahnya itu kenapa kok dihancurkan oleh Nabi. Karena pada zaman itu umat di luar Islam juga banyak. Sehingga terbagilah ada yang kafir zimmi, ada kafir harbi, dan itu ada. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir di masa Rasulullah hidup tidak ada orang non-muslim loh. Ada. Mereka tetap hidup bergandengan dengan muslim. Orang Yahudi masih ada, Nasrani masih ada, kafir Quraisy juga masih ada. Semuanya dilindungi. Maka dalam tata negara Islam itu ada aturan. Muslim membayar zakat, non-muslim membayar apa? Pajak, ya, membayar pajak. Nah, bagi yang orang kafir membayar pajak, itulah disebut kafir zimmi, dilindungi. Sehingga Nabi bersabda, barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, dia juga menyakiti diriku.
Nah itu. Sedangkan kafir harbi itu adalah orang kafir yang memerangi umat Islam, maka hukumnya berbeda. Mereka diperangi juga. Nah, jadi harus paham yang seperti itu. Ya. Oke. Maka pentingnya sirah itu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Itu sebagai ilmu tambahan saja. Suatu yang viral-viral di Indonesia itu apapun jadi viral. Ya. Oke. Kemudian ada juga peristiwa di mana ya munculnya suara-suara di sekitar Ka'bah. Ya, ini diceritakan di sini bahwa telah datang kebenaran Islam dan tidak akan mulai kebatilan, juga tidak akan mengembalikan kekufuran. Nah, itu ada suara-suara seperti itu di sekitar Ka'bah. Ya, kemudian juga ada cerita, tapi ini beritanya kita tidak bisa benar atau tidak. Ada tamu agung penghuni surga. Ini diceritakan bahwa Bunda Aminah, ibunya Rasulullah, merasakan adanya tanda-tanda kelahiran secara tiba-tiba saat malam hari. Ketika itu mertuanya Abdul Muthalib sedang pergi ke Masjidil Haram, sementara suaminya Abdullah sudah meninggal. Kemudian pada malam Nabi Muhammad dilahirkan, datanglah 4 wanita cantik. Keempat wanita tersebut memberikan salam dan menyebut dirinya adalah Hawa, ibunda seluruh umat manusia. Kemudian Sarah, istri Nabiullah Ibrahim. Kemudian Aisyah binti Muzahim, istri Raja Fir'aun. Dan Maryam, ibunda Nabi Isa. Nah, ini cerita yang dibawa oleh kakeknya Rasulullah. Jadi ketika ke Ka'bah, ada 4 wanita itu hadir di sana. Nah, ini disebutkan bahwa itu dari surga. Ini hal-hal yang menarik ketika Rasulullah lahir. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya kisah-kisah seperti ini kalau kita sampaikan kepada anak cucu kita. Sehingga dia menjadi tertarik mencintai Rasulullah. Karena orang sering bertanya, kenapa kita harus mencintai Rasulullah wong kita nggak pernah kenal? Nah, awalilah dengan cerita kelahiran Rasulullah. Ciri orang yang mulia itu saat kelahirannya mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan hal-hal yang luar biasa. Nah, itu seperti itu. Apa saja sebutkan seperti tadi. Ada bintang Ahmad, matinya api suci Majusi, air mengalir yang dulunya kering. Ya, termasuk tadi datangnya wanita-wanita sorga. Kan menarik cerita seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pentingnya sirah itu salah satunya membuat kita semakin cinta kepada Rasulullah. Dan buatlah anak cucu kita itu bangga. Apalagi Bapak Ibu yang hadir ini kan banyak yang lansia. Ya, perlu banyak informasi cerita. Bapak Ibu percaya nggak bahwa cucu-cucu itu sebenarnya lebih senang kepada kakek neneknya daripada orang tuanya? Iya. Karena orang tuanya biasanya banyak larangan. Tapi kalau kakek neneknya itu banyak kasih sayangnya. Di rumah nggak boleh minum es krim, tempat neneknya dibelikan. Kan begitu ya. Ketika orang tuanya marahin anaknya, neneknya membela. Ya enggak? Nah, itu menarik. Maka kesempatan yang seperti itu kita manfaatkan juga. Ketika cucu itu dekat dengan kakek nenek lah yang mendidik dia melalui cerita. Terutama cerita tentang Rasulullah dan para sahabat. Nah, itu. Jangan sibuk diceritakan tentang Andin, Bu. Jangan sibuk diceritakan tentang layangan putus. Jangan. Ceritakan tentang Rasulullah sehingga kita mengenalkan itu dengan baik dan mereka tahu. Nah, itu. Ya, keponakan saya itu saya ceritakan tentang surga dan neraka. Bagaimana surga, bagaimana neraka. Pertanyaan lucu-lucu. Om, di surga ada susu nggak? Ada. Ada es krim nggak? Ada. Itu. Wah, enak ya masuk surga? Enak. Jadi dia tertarik ingin masuk surga. Jangan kalau tanya surga seperti apa, nggak tahu, pokoknya surga. Mungkin nggak tertarik anak-anak. Nah, itu begitu. Cerita, Bu, Rasulullah lahir tanggal berapa? Bolah, tanya sama kakakmu. Kakaknya juga nggak tahu. Terus dia nanya sama siapa? Nah, akhirnya nanya sama internet. Internet terkadang juga salah. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Ya, mari kita ya menyerap apa yang sudah saya sampaikan terkait dengan sirah Nabawi. Cara cepat untuk mengingat materi yang disampaikan adalah menyampaikannya kembali kepada orang lain.
Itu cara cepat. Jadi Bapak Ibu yang sekarang hanya mendengarkan, nanti sampai rumah lagi sarapan, panggil istrinya, Bu, sini Bu. Ayo bedean. Saya tanya, kapan Nabi Muhammad lahir? Ayo. Kalau bisa jawab tak kasih 10.000. Kan senang istrinya, Pak. Tambahan belanja, gitu. Gitu. Ayo Bu, sini Bu. Ibu tahu nggak namanya ini? Nah, itu nanti anaknya panggil, ayo siapa yang tahu? Nah, itu buat yang menarik seperti itu, ya. Nah, oke. Bapak Ibu sekalian, di samping itu betapa pentingnya kita mengetahui biografi seseorang. Ya, saya ketika ada orang-orang yang menghina Nabi, maka yang saya sampaikan itu bukan amarah, tapi saya sampaikan kisah-kisah tentang Nabi. Sehingga apa yang menjadi pikiran negatif dia tentang Rasulullah berubah. Nah, itu cara bijaksana ketika kita ya mendengar ada orang yang menghina Nabi, tidak dengan amarah tapi kita ceritakan tentang Rasulullah itu seperti apa. Bukan dengan amarah, ya, bukan dengan pedangnya, tapi ceritakan. Ya, saya pernah ada orang Muhammad itu gini, saya panggil. Kamu pernah dengar tentang Rasulullahnya Islam itu, nabinya umat Islam dari mana? Dari si Anu, pimpinan agamanya. Pernah belum baca bukunya? Belum. Mau saya pinjemin enggak? Mau saya pinjamkan. Yang pertama kali itu tentang apa? Tawanya Rasulullah. Nah, jadi ngasihnya itu buku yang menyenangkan dulu. Rasulullah itu suka bercanda. Dilihat bacanya, bukunya nggak tebel Bapak Ibu, ya. Nah, itu bukunya nggak tebel, karangan Ait Korni, ya. Itu tawa dan candanya Rasulullah ternyata suka bercanda, ya. Sehingga orang itu baca itu, kok yang saya dapat nabimu itu orangnya keras, suka membunuh, pedofilia, suka dengan anak kecil, ya toh, suka nikah banyak, poligami. Kok di sini asik sekali. Canda-candaan Nabi begitu akrabnya dengan istri, begitu akrabnya dengan cucunya, begitu akrabnya dengan anaknya, begitu akrabnya dengan para sahabat, para tetangga. Kan nggak mungkin Bapak Ibu, orang yang akrab dengan keluarganya, anak cucunya dan tetangga itu jahat, betul nggak? Kan nggak mungkin. Nah, jadi pentingnya kita itu belajar sirah. Bahkan kita bisa membela Nabi kita tanpa dengan amarah, tapi melalui kisah-kisah Rasulullah. Nah, saya kira begitu dari saya. Monggo kalau ada pertanyaan, kalau tidak kita cukupkan. Ya, saya itu kalau hari Rabu itu mengajar tuh subuh, Pak. Jadi saya izin ini. Nanti saya ngajar jam 6. Nanti habis ngajar saya ada acara pekerti sampai jam 5. Malamnya ada kajian tarjih juga, menarik sekali. Jadi kalau Bapak tadi disampaikan semalam sudah ngaji, subuh ini ngaji, itu belum apa-apa. Saya Pak dari semalam itu, ya pagi udah di sini, nanti jam 6 udah ngajar lagi, nanti saya ada acara sampai jam 5, malam ada acara, itu biasa. Jadi kalau waktu kita itu disibukkan dengan kebaikan, itulah apa yang disampaikan oleh Nabi. Kalau Allah mencintai hambanya, yufaqihu fid din, akan dipahamkan agamanya melalui apa? Menghadiri majelis-majelis ilmu atau memberikan ilmu. Jadi bahagialah bapak-bapak itu. Wah, ngaji lagi, jangan wah bagus nih ngaji, sehingga malamnya penuh dengan ilmu. Subuh ngaji lagi, nggak apa-apa Pak Ibu. Ya, karena apa? Yufaqihu fid din. Nah, itu begitu. Oke, terima kasih. Ya, saya akhiri dulu. Kalau mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kadang sudah dipisahin gitu kan, tapi ya kadang datangnya itu pelan gitu, jadi kita nggak bisa pisah-pisahin. Ya. Adakah contoh dari Rasulullah mengenai anak gitu? Ya. Ya. Jadi kalau di hadis itu yang ada adalah
memposisikan shaf anak. Shaf anak itu paling belakang untuk laki-laki, kalau shaf anak perempuan paling depannya shaf perempuan. Hanya itu. Tetapi jangan lupakan juga hadis yang lain, Bapak Ibu. Ada hadis dari Bukhari, barang siapa yang menyayangi anak kecil, memeluk anak kecil, mencium anak kecil, ya. Jadi menyayangi, memeluk dan mencium anak kecil, ya, maka Allah akan memberikan pahala yang besar. Artinya ketika anak kecil itu ya ada di masjid, yang pertama coba lakukan apa yang dilakukan Nabi ketika membuat shaf. Mereka taruh paling belakang. Ternyata anak zaman sekarang kan beda dengan zamannya Nabi. Dipelototi malah balik melototi, gitu. Kita marahin, tandain bapakku, gitu. Nah itu gitu kan beda sekali. Yang fatal lagi bapaknya juga nggak terima, begitu kan? Jadi ribut sesama warga. Nah bagaimana? Nah salah satunya kalau di masjid saya, ya karena anak-anak itu ya sama ya, itu apa? Yang pertama kita anjurkan orang tuanya juga ke masjid. Itu penting. Jadi kalau orang tuanya juga ke masjid, otomatis dia ada yang disegani. Meneng yo, ning kene wae yo, ojo rame. Itu anak kan mikir, wah ada bapak saya nih. Kan gitu. Masalahnya ini anaknya ke masjid, bapaknya nggak ke masjid. Sehingga anaknya nakal, nggak tahu. Ketika ditegur, yang negur dimarahi. Kalau itu nggak berhasil, orang tuanya memang ke masjid, maka takmir buat aturan juga. Anak kecil tadi ditaruh di antara orang tua, diselang-selingkan. Nah itu begitu. Nah itu, tapi jangan ditakut-takuti. Awas ya, awas. Nggak boleh nakutin anak kecil itu, ya. Jadi taruh antara orang tua di shaf kedua, ya. Jangan pas di shaf pertama. Kalau di shaf pertama nanti dia ngerjain imam, gitu. Nah itu bahaya. Taruh di shaf kedua, diselang-selingkan. Itu kalau di masjid saya. Sehingga kalau dia mau main-main kan dilihat kanan kiri dulu. Tapi jangan nggak husuk dipelirik ngopok, jangan ya. Itu begitu ya. Itu yang kita lakukan di masjid. Karena Bapak Ibu sekalian, anak kecil tuh nggak ada dosanya. Yang ada dosa tuh kita. Orang itu dihitung berdosa ketika balik. Kalau belum balik itu nggak ada dosanya. Maka berapa masjid ya di luar negeri itu sudah kreatif dia, dibuatkan taman bermain di belakang masjid. Jadi bapak ibunya sholat, anaknya main. Loh, emang anak kecil nggak sholat? Anak kecil nggak sholat nggak apa-apa. Kita yang bermasalah itu, yang nggak sholat. Nah itu, karena anak kecil tuh sholat, lihat temannya, dosa nggak dia? Enggak. Tapi kalau bapak sholatnya temennya dosa ya. Jadi kita harus punya cara ya, Bapak Ibu, harus berlemah lembut dengan anak kecil. Ya, harus berlemah lembut ya. Itu dulu saya waktu pertama datang di Gedong Kiwo itu, kalau saya sholat saya bawa uang. Tapi saya nggak umumkan, tapi habis sholat, yang tadi nggak rame siapa sini kasih uang. Saya diprotes akhirnya. Jangan Pak, nanti niatnya nggak bagus sholatnya, anak-anak karena mau uang. Ya emang anak kecil tuh sholat tuh nggak ngerti pahala kok. Ya sudah, akhirnya saya ganti dengan permen. Diprotes lagi. Akhirnya saya nggak ngasih apa-apa. Ya namanya orang kan beda-beda ya. Itu begitu. Ya akhirnya sudahlah dibuat orang tua, anak kecil, orang tua, anak kecil. Dan kita anjurkan para orang tua jangan hanya anaknya saja yang ke masjid, tapi orang tuanya juga. Sehingga anak itu ada yang dicontoh, ada yang disegani. Kan kalau yang marahin orang tuanya sendiri kan nggak masalah, ya, daripada orang lain. Lalu bagaimana kalau susah masih ribut? Ya dinasehati. Jangan sampai dilarang ke masjid, Bapak Ibu. Karena anak kecil itu nanti akan menjadi generasi penerus kita. Maka kita yang di masjid ini harus membuat anak kecil itu senang ke masjid. Nah, tapi jangan dilepas. Harus ada orang yang mengawasi. Misalnya di masjid ada fasilitas komputer dan internet. Jangan dibiarkan, harus ada yang mengawasi supaya penggunaannya tepat, ya. Nah, kemudian jangan lupa mereka ini kan butuh contoh. Harus ada orang yang mampu memberi contoh. Misalnya lewat cerita-cerita. Misalnya habis maghrib nih,
ceritakan, misalnya, tadi ramai banget nih anak-anaknya. Ceritakan sesuatu yang menarik, bagaimana supaya mereka besok nggak rame, ya. Jadi memang unik kita dengan anak kecil, Bapak Ibu. Dan jangan lupa kita juga dulu pernah kecil. Maksud saya ya. Jadi dengan anak kecil jangan terlalu keras, karena dia tetap anak kecil. Dan Rasul itu mencintai anak kecil, sehingga Rasulullah itu pernah ditanya sahabat, ya Rasulullah, apakah seperti ini engkau memperlakukan anak kecil? Saya tidak pernah seperti itu. Jadi Nabi itu meluk anak kecil main. Jadi kalau ada Nabi, anak kecil tahu itu Rasulullah, mendekat, narik-narik baju segala macam, dipeluk oleh Nabi, enggak dimarahin. Ya, kadang lendot-lendot. Apa kata Nabi? Iya, ini seperti ini. Wahai Rasulullah, aku tidak pernah seperti itu. Maka Rasulullah bersabda, barang siapa tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Artinya dalam pengasuhan anak, dengan anak, kalau kita tidak bisa menyayangi anak kita, waktu kita tua nanti kita tidak akan disayanginya. Dalam teori psikologi anak itu ya akan melakukan apa yang dia dapatkan waktu kecil, Bapak Ibu. Jadi waktu kecil kita dengan dia dekat, ketika tua dekat juga dia dengan kita. Kalau waktu dia kecil manggil kita, "Ma, Pa," kita langsung datang. Nanti waktu dia sudah besar, kita tua, kita telepon saja, datang. Itu yang saya rasakan ketika bapak saya telepon, ibu saya telepon, "Budi, lebaran ini pulang." "Iya Bu, saya pulang." Ada tetangga saya itu anaknya nggak pulang-pulang, diteleponi terus. Iya, saya dek. Jangan-jangan ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Maka dengan anak kecil itu jangan ini. Ya, saya di kampung tuh anak kecil itu senang karena setiap lewat rumah saya, "Dek, sini," kasih permen. Dan selalu ada permen, Bapak Ibu, di teras saya itu. Ada minuman. "Dek, sini permen, mau enggak?" Sampai mereka malu. Karena setiap lewat itu dikira mau permen. Nah, itu begitu. Iya, saya kasih. Ya, jadi dengan anak kecil itu kita tidak bisa mendikte mereka nakal, tuh nggak bisa. Yang ada tuh banyak akal. Kita harus kreatif, Bapak Ibu, dengan anak kecil itu, ya, tapi tetap menyenangkan, bukan banyaknya larangan. Ya, kreatif tetap menyenangkan, bukan banyak larangan. Dan kita kalau menyenangkan anak kecil itu berpahala, Bapak Ibu. Jangan khawatir. Ya, apalagi kalau dia berdoa makbul, Bapak Ibu. Jadi anak kecil itu makbul kalau berdoa, Bapak Ibu. Karena apa? Belum ada dosa. Kalau kita belum tentu makbul, dosanya banyak. Iya. Maka kalau dengan anak kecil itu jangan pelit, ya. Bila perlu kalau mereka lewat siapa? Nah, itu seperti itu. Saya itu beli makanan tuh banyak di rumah. Ya, makan makanan ringan. Kalau anak kecil lewat saya kasih. Saya ditanya, "Kenapa Budi suka ngasih anak kecil?" Doanya makbul itu. "Makasih ya Pak Budi, semoga berkah, amin." Ya, walaupun dia nggak sholat, itu, iya, karena nggak ada dosa, sholat belum wajib. Jadi pulang ini Bapak Ibu, apa yang harus diamalkan? Yang pertama, ceritakan tentang kisah kelahiran Nabi. Yang kedua, beli makanan banyak-banyak. Anak kecil lewat kasih. Sehingga depan kita itu banyak lewat anak kecil. Lewat, nanti mereka ngeliat-liat itu. Nah, itu gitu, nggak apa-apa. Ya, nanti kalau kita ngomong didengar loh Bapak Ibu. Saya tuh kalau ngomongin anak kecil di kampung, ini siang, banyak orang istirahat, mainnya stop dulu ya. "Ya Pak Budi," pergi mereka. Karena tahu, wah kalau nggak mana besok nggak dapat lagi tuh. Nah, gitu tau. Nah, gitu strategi Bapak Ibu. Kalau masjid rame, yuk sholat dulu, mainnya nanti habis sholat. Jangan rame, nanti orang sholatnya nggak khusyuk. Mau masuk surga nggak? "Iya Pak Budi." Kenapa? Kalau melawan besok nggak dapat angpau, kan gitu. Nah, itu gitu strategi. Karena mereka nggak ngerti ikhlas, nggak ngerti Bapak Ibu. Kita yang harus pahami ikhlas itu. Gitu ya, Mas ya. Jadi carilah strategi yang kreatif dan menyenangkan ya. Oke. Ada lagi? Gak ada ya? Cukup ya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu, masjid yang makmur salah satu contohnya adalah banyaknya anak kecil, tapi bukan berarti kita membiarkan mereka rame ngotori masjid juga nggak boleh. Ya nanti kata Pak Budi dibiarkan anak kecil, terus jangan nyoret-nyoret, ya nggak boleh. Ya itu monggo silakan. Ya, terkait jazakallah khairan sangat Ustaz Budi atas tausiah yang telah diberikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada ilmu itu dan juga sakit manfaat pada orang banyak insyaallah taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum ditutup kami aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur jazakumullah khairan yang sudah memberikan semuanya konsumsi dan
sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan bagi panjenengan sedaya. Kita tutup pengawasan pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Kita cekapkan kata kelawen menipun yang pangapunten billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.